Saudara-saudara peserta mata kuliah pemrograman yang pada kali ini topik yang akan dibahas adalah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan pengantar bagaimana kita mengubah paradigma pemrograman dari prosedural menjadi berorientasi objek. Oleh karena itu, pola pikir kita atau mindset kita itu bahwa dalam menyelesaikan persoalan itu adalah kita berhadapan dengan sebuah objek. Jadi sangat berbeda dengan prosedural. Karena kalau misalkan Anda diberi problem, buatlah program untuk menuliskan teks hello world, maka nanti Anda langsung menuliskan prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan langsung mencetak teks hello world tanpa berpikir bahwa ini objek atau bukan. Jadi Anda perlu menggunakan variabel atau tidak, kemudian langkah-langkah apa yang Anda tulis itu adalah prosedural, tahapan per tahapan, dan itu sudah kita lakukan dalam topik di kuliah sebelumnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita harus mengubah mindset kita. Nah, dalam pertemuan sebelumnya sudah disampaikan paradigma pemrograman berorientasi objek ini, itu ada prinsip dasar, ada 3 prinsip dasar sebenarnya yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai encapsulation atau enkapsulasi, atau dalam bahasa mudahnya itulah pembungkusan. Apa yang dibungkus itu adalah kita membungkus atribut dan prosedur, atau kita membungkus data dan prosedur menjadi sebuah objek. Nah, bagaimana cara membungkusnya ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Artinya ide itu diimplementasikan dalam bentuk kelas. Nah ini, jadi prinsip dasar OOP itu ada 3. Yang pertama adalah encapsulation, jadi membungkus prosedur dan data dalam sebuah objek atau dalam satu objek. Jadi kalau misalnya kita diberi problem, buatlah program untuk menuliskan teks hello world, maka kita berpikirnya adalah saya harus membuat sebuah objek di mana objek itu memiliki prosedur atau memiliki fungsi bisa mencetak teks hello world. Itu cara berpikirnya. Jadi bukan saya nuliskan program tahapan-tahapannya untuk bisa mencetak hello world, bukan. Tapi kalau problem itu berarti saya harus membuat sebuah objek di mana objek itu memiliki prosedur atau memiliki fungsi bisa mencetak teks hello world. Contoh lain misalkan, kalau Anda dihadapkan sebuah problem, buatlah program untuk menjumlahkan 2 buah bilangan bulat. Jadi Anda diminta membuat program untuk menjumlahkan 2 buah bilangan bulat. Maka di dalam prosedural biasa, Anda biasanya langsung, oh berarti saya perbutuh input 2 buah bilangan bulat. Kita biasanya menggunakan perintah scanf misalkan A dan B, kemudian dijumlahkan C sama dengan A tambah B, kemudian dicetak nilai C-nya, hasil penjumlahan A dan B. Itu prosedural. Tapi kalau di dalam paradigma OOP ini, itu saya harus memikirkan, saya harus membuat sebuah objek. Saya harus membuat sebuah objek di mana objek itu memiliki data berupa 2 buah bilangan bulat. Jadi begitu cara berpikirnya. Saya harus membuat sebuah objek yang di dalamnya mengandung data berupa 2 buah bilangan bulat. Misalkan nanti Anda lambangkan dengan variabel A dan B. Selain itu, objek tersebut itu bisa menjumlahkan 2 buah bilangan yang bersangkutan. Kemudian juga objek itu bisa menampilkan hasilnya atau hasil dari penjumlahan 2 buah bilangan itu. Itu cara berpikirnya. Jadi ini yang penting, mengubah mindset kita. Nanti makin lama, problemnya makin kompleks. Ini adalah problem yang sederhana. Nah, kemudian di dalam pemrograman,
kita tahu bahwa objek itu diimplementasikan dalam bentuk kelas. Jadi objek itu diimplementasikan dalam bentuk kelas. Jadi kalau saya akan membuat objek, maka dalam program itu saya membuat kelas. Oke, itu yang harus Anda pahami. Prinsip dasar utama dalam OOP yang pertama ini adalah enkapsulasi atau membungkus prosedur dan data dalam sebuah objek. Nah, penjelasan lain nanti misalkan berfungsi sebagai adit itu nanti kita lihat pada contoh yang berikutnya. Saya akan tunjukkan problem yang tadi saya sampaikan. Misalkan ini. Jadi problemnya adalah buat program untuk mencetak untuk mencetak teks hello world. Ini problemnya. Nah, sekali lagi saya harus membuat sebuah objek di mana objek itu bisa mencetak atau objek itu memiliki fungsi mencetak teks hello world. Jadi demikian cara berpikirnya. Oleh karena itu, karena objek itu diimplementasikan dalam bentuk kelas, maka saya harus membuat kelas. Nah, nama kelasnya apa? Atau nama objeknya apa? Itu terserah, itu adalah sebuah identifier. Identifier itu kita bisa membuat sendiri dengan beberapa aturan. Jadi, kalau saya membuat sebuah objek di mana objek itu memiliki fungsi bisa mencetak teks hello world, maka saya buat sebuah kelas. Namanya apa? Terserah. Misalkan namanya adalah kelas hello. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya kelas hello. Ini kan kerangka dalam C++ kan begini. Kelas hello. Kemudian kita tahu bahwa di dalam OOP objek itu membungkus dua elemen, dua kelompok besar elemen. Yang pertama adalah data dan yang kedua adalah prosedur atau fungsi. Nah, objek hello ini punya data nggak? Nggak punya, karena dia hanya mencetak hello world saja kan. Maka dia adalah tidak memiliki data, jadi nggak apa-apa. Tapi dia memiliki fungsi. Fungsi apa? Yaitu mencetak teks hello world. Nah, oleh karena itu, fungsi yang saya sematkan atau fungsi yang saya bungkus dalam objek hello atau dalam kelas hello itu adalah fungsi mencetak hello world. Nah, karena dia fungsi mencetak hello world, misalkan pertama return type-nya nggak ada karena dia tidak menghasilkan apa-apa, jadi void saja. Kemudian void. Kemudian di sini apa? Misalkan cetak. Demikian, dia nggak punya parameter apa-apa. Nah, isinya apa? Isinya ya mencetak hello world. Kita gunakan cout. Saya kira Anda sudah paham cout itu apa? Hello world. Demikian. Dia tidak ada return type. Selesai. Maka saya membuat sebuah kelas namanya hello. Dan hello itu memiliki fungsi cetak. Dan cetak itu adalah menampilkan teks hello world. Itu adalah elemen dari kelas atau dari objek hello. Nah, sekarang kita menempatkan atau membuat elemen-elemen di dalam sebuah kelas itu harus memberikan apa yang disebut sebagai access modifier. Access modifier itu apa? Itu adalah bagaimana elemen itu bisa diakses. Kalau elemen itu hanya bisa diakses di dalam kelas tertentu atau di dalam kelas hello, maka kelas akses atau akses modifiernya itu adalah private.
Tapi kalau dia bisa diambil atau bisa diakses di luar kelas, maka elemen itu saya masukkan ke dalam akses modifiernya adalah public. Kemudian satu lagi protected, itu adalah kalau kita sudah membahas pewarisan, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kita mengenal dua saja dulu akses modifier ini, yaitu pertama adalah private, artinya hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri, dan yang kedua adalah public, public itu bisa diakses dari luar kelas. Oleh karena itu, supaya supaya void cetak ini bisa diakses dari luar kelas, maka ini saya kategorikan sebagai public. Cara menulisnya adalah seperti ini di dalam C++. Kenapa? Kenapa saya buat public? Supaya bisa diakses dari luar. Nanti bisa saya tunjukkan kenapa dia harus public. Sebelum melanjutkan ini, kita lihat contoh yang kedua, yaitu buatlah program untuk menghitung jumlah dari dua buah bilangan bulat. Maka, sekali lagi, mindset kita atau cara berpikir kita itu adalah saya harus membuat sebuah objek yang bisa mencetak atau bisa menghitung jumlah dari dua buah bilangan bulat. Sekali lagi, objek di dalam OOP itu yang membungkus dua hal. Pertama data, yang kedua adalah prosedur atau fungsi. Jadi objek yang mau saya buat ini, datanya apa? Sudah jelas di situ, datanya adalah dua buah bilangan bulat. Maka, saya implementasikan dalam bentuk kelas. Namanya apa? Terserah. Misalkan jumlah. Nggak apa-apa. Jangan lupa titik koma di setelah tanda kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita tahu bahwa objek jumlah itu memiliki dua buah data, yaitu dua buah bilangan bulat. Maka dari itu saya bisa membuat ini adalah INT dan misalkan INT A dan B. Ini adalah data. Data yang dimiliki oleh objek jumlah. Jadi sekali lagi, kalau membuat program ini berarti saya harus membuat sebuah objek yang bisa menghitung jumlah dari dua bilangan bulat. Itu fungsinya. Menghitung jumlah itu fungsi atau prosedur. Tapi datanya apa? Datanya adalah bilangan bulat, yaitu A dan B. Oleh karena itu data dan prosedur ini nanti akan kita bungkus. Nah, data ini adalah hanya milik kelas tertentu. Jadi data A dan B itu jangan sampai bisa diakses dari luar. Karena kalau bisa dirubah dari luar atau bisa diubah dari luar, maka nanti dia tidak memiliki tidak memiliki kekhususan dari variabel A dan B ini. Jadi variabel A dan B itu adalah khas miliknya kelas jumlah. Oleh karena itu, supaya tidak bisa diakses dari luar kelas, maka ini adalah kategorinya atau akses modifiernya adalah private. Gitu. Kenapa saya sebut private? Ya, kenapa saya buat private? Karena supaya tidak bisa diotak-atik dari luar kelas nilai A dan B ini. Ya, nilai A dan B ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam program untuk menghitung jumlah dari dua buah bilangan bulat, maka nilai A dan B itu harus bisa di set atau harus bisa diubah nilainya oleh pemilik objek. Oleh karena itu ada nilai yang untuk mengisi nilai A dan B. Jadi objek jumlah itu pertama dia memiliki data A dan B. Itu adalah datanya. Kemudian fungsinya apa saja? Fungsinya yang pertama, dia harus bisa kita isi dengan nilai. Atau kita bisa set nilainya. Nilai A berapa dan nilai B berapa. Ya. Supaya ini bisa dilakukan dari luar kelas, maka itu saya kelompokkan ke dalam public.
ke dalam publik. Ya, nah, oleh karena itu di sini saya harus punya sebuah fungsi untuk memberikan nilai A dan nilai B itu berapa. Misalkan saya buat void set nilai. Misalkan nilainya itu diterima oleh misalkan ini PA dan ini PB. Misalkan begitu. Atau langsung aja kita pakai in aja ya. Jadi kalau ini nggak pakai apa-apa, maka fungsinya itu adalah in A, B. Misalkan begitu. Itu nilai A dan nilai B. Kemudian objek ini di samping memiliki fungsi untuk memberikan nilai A dan B-nya, maka maka objek ini juga selanjutnya adalah harus punya fungsi untuk menjumlahkan nilai A dan nilai B. Jadi misalkan saya buat fungsi return type-nya adalah penjumlahan dua bilangan, pasti hasilnya kan int. Jadi saya buat fungsi int itu misalkan apa? Int jumlahkan, maka ini adalah return A ditambah B. Itu. Ini adalah kelas jumlah. Jadi kelas jumlah itu objek jumlah. Dia punya data A dan B. Kemudian yang kedua, dia punya fungsi untuk memberikan nilai tertentu. Dan yang ketiga, dia punya fungsi untuk menjumlahkan. Maka inilah kelas jumlah. Jadi demikian kalau kita berpikirnya adalah object oriented programming. Ya. Nah, satu hal lagi bahwa kalau objek jumlah itu kan kadangkala sebuah variabel itu perlu inisialisasi. Jadi kalau tidak saya lakukan apa-apa, maka objek jumlah itu nilai A dan B-nya berapa? Misalkan saya berikan nilai kalau tidak ada apa-apa. Jadi pada saat saya buat objek jumlah, berapa nilai A dan B-nya? Kan kita nggak tahu di sini. Kecuali kalau sudah diberikan atau dipanggil fungsi set nilai. Tapi kalau belum dipanggil fungsi set nilai, kan nilai A dan B kita nggak jelas berapa. Kita bisa memberikan nilai default. Jadi nilai default itu apabila objek jumlah kita buat, maka nanti nilai A dan nilai B-nya misalkan otomatis 0. Maka dari itu, kita harus membuat fungsi. Dan fungsi itu yang kita sebut sebagai konstruktor. Jadi itu yang kita sebut sebagai konstruktor. Konstruktor itu apa? Itu adalah fungsi yang akan dipanggil pada saat objek itu di-create. Pada saat objek itu diinstansiasi. Dan itu biasanya digunakan untuk memberikan inisialisasi. Oleh karena itu, dan yang ciri yang utama adalah dari konstruktor, itu adalah nama fungsinya itu sama dengan nama kelasnya. Jadi nama fungsinya ya jumlah. Isinya apa ini? Apa ya? Anda boleh misalkan membuat bahwa A sama dengan B sama dengan 0. Artinya bahwa ini adalah inisialisasi. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai konstruktor. Ini yang kita sebut sebagai konstruktor. Ini yang harus Anda perhatikan. Karena ini penting. Ya. Nah, oleh karena itu program ini itu perlu kita lihat bahwa ini adalah sebuah objek. Oke, nah saya kembali ke slide yang saya buat tadi. Jadi kita tahu bahwa
kalau kita membuat sebuah kelas, maka caranya adalah seperti ini. Jadi struktur dari kelas itu kan seperti ini. Kelas kemudian diikuti dengan nama kelas, dan di dalam kelas itu ada dua kelompok besar, yaitu anggota data atau data members, dan ada namanya fungsi anggota atau member function. Jadi fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang dimiliki oleh objek yang kita buat ini. Dan setiap elemen ini itu harus memiliki access modifier. Access modifiernya bisa private, bisa protected, bisa public. Untuk saat ini, itu kita hanya belajar yang private dan public. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar yang protected. Ya. Tapi kalau kita tidak memberikan access modifier apa-apa, C++ menganggap bahwa itu adalah private. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau private itu hanya dapat diakses dalam kelas itu sendiri, kalau protected dapat diakses oleh kelas itu sendiri beserta turunannya, nanti bisa kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, dan yang public dapat diakses dari luar kelas. Oke? Nah, ini contoh nanti kita bahas di dalam kuliah. Oke? Nah, satu hal lagi yang tadi saya sampaikan, bahwa ada namanya constructor. Constructor itu adalah fungsi khusus dalam kelas yang akan dieksekusi terlebih dahulu saat pembuatan instan. Ya, jadi pada saat objek itu di-create, maka fungsi itu dulu yang akan dijalankan, walaupun kita tidak menjalankannya. Jadi otomatis akan dijalankan. Nah, tadi dalam pembahasan awal, saya sudah membuat dua buah kelas. Pertama adalah kelas namanya hello, dan yang kedua adalah kelas namanya jumlah. Itu baru membuat kelas. Jadi saya itu berpikir, oh kalau ada problem begini, saya buat kelas, kemudian saya merancang datanya apa, fungsinya apa saja, maka itu masih kategori awal. Jadi masih objek desain, dan kemudian saya implementasikan dalam C++, itu saya create sebuah kelas. Jadi itu masih dua tahap di awal. Itu belum program utuh. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kelas itu bisa kita terapkan atau bisa kita implementasikan, kelas itu bisa kita gunakan, maka Anda harus membuat apa yang disebut sebagai driver. Jadi driver itu adalah menyusun instruksi untuk memecahkan persoalan, supaya persoalan itu bisa clear, bisa nyata, dan solusinya ada. Ya, dari kelas yang ada, kemudian kita buat drivernya, kemudian kita tes dengan data. Oleh karena itu, sebagai contoh yang tadi, yaitu membuat kelas hello tadi, yang ini. Jadi kelas hello ini itu hanyalah kelas. Ini belum bisa dijalankan karena ini baru kelas saja. Oleh karena itu, saya harus membuat driver. Membuat driver itu membuat program utuh sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya buat di sini, membuat program utuh seperti biasa, itu saya gunakan C++. Pertama adalah include IOStream seperti biasa. Kemudian ini juga standar saja supaya saya tidak menuliskan std untuk setiap perintah input outputnya. Kemudian baru kelas tadi. Nah ini. Nah, kelas ini tidak bisa dijalankan kalau kita tidak membuat drivernya. Nah, drivernya itu apa? Kalau dalam C++, Anda membuat program yang namanya, atau membuat fungsi namanya main. Jadi ini namanya driver. Jadi drivernya itu adalah int main ini. Ini adalah drivernya. Ini drivernya. Nah, baru kemudian ini saya terapkan. Jadi tadi kan kalau programnya mencetak hello world, maka saya harus membuat sebuah objek. Nah, oleh karena itu, pada poin terakhir di dalam encapsulation, maka kelas ini itu bisa digunakan sebagai abstract data type.
Abstrak data type itu berarti tipe data. Jadi hello itu adalah merupakan tipe data. Sama dengan int. Jadi kalau Anda akan membuat variabel ya int A, int B gitu. Kalau Anda akan membuat objek ya Anda gunakan hello. Ini misalkan objeknya apa? Misalkan OBJ misalkan. Nggak apa-apa. Nah, pernyataan hello OBJ titik koma itu berarti Anda membuat sebuah objek namanya OBJ. Oke? Kalau saya membuat hello P, Anda itu membuat objek namanya P. Ya, ini adalah proses membuat objek. Artinya istilah dalam OP itu biasanya Anda melakukan instansiasi objek. Jadi di sini Anda memiliki dua objek yaitu OBJ dan P. Maka dari itu dalam OOP itu yang kita create dengan tipe data kelas ini itu namanya bukan variabel tapi objek. Jadi OBJ itu biasanya kita istilahkan sebagai objek, bukan variabel OBJ. P itu bukan variabel, tapi itu adalah objek. Jadi kalau objek ini ingin mencetak hello world, ya sudah, saya tinggal tulis, misalnya objek P, maka saya tinggal tulis P titik cetak. Demikian. Maka dia akan mencetak hello world. Kalau objek OBJ kita minta cetak juga, ya sama. OBJ titik cetak. Sama. Demikian. Maka ini akan menuliskan hello world 2 kali. Itu adalah driver dari kelas hello. Nah, contoh yang kedua tadi, kelas jumlah. Kalau saya akan buat drivernya seperti biasa, ini, kemudian kelasnya, baru kemudian saya buat drivernya, kita jalankan programnya. Ini drivernya. Demikian. Itu 0 terakhir. Nah, sama. Kalau saya membuat objek jumlah, ini kan kelasnya jumlah namanya. Berarti apa? Berarti saya membuat apa? Membuat objek. Jadi misalkan jumlah apa? Misalkan P. Berarti, maaf P, berarti saya membuat sebuah objek namanya jumlah. Namanya P. Nah, jadi di sini pada saat di-create objek P, berapa nilai A dan nilai B dari objek P? Yaitu tadi, dilihat konstruktornya. Jadi pada saat Anda menuliskan jumlah P titik koma, maka otomatis dijalankan fungsi pada baris 10, yaitu nilai A-nya 0, B-nya 0. Oleh karena itu, kalau ini kita cetak, misalkan kita cetak, kalau kita lihat berapa nilai objek A-nya berapa, objek B-nya berapa, itu maka itu adalah nilainya 0. Ya, nah, jadi kalau misalkan Anda buat perintah cout P titik A, demikian, ini akan error. Kenapa error? Anda lihat, Anda itu mengakses nilai A dari luar kelas. Anda lihat, A-nya itu private atau public? Ternyata A-nya itu private. Kalau private itu tidak bisa diakses dari luar kelas. Jadi, perintah baris 23 itu error. Kenapa? Anda mengakses A dari luar kelas, maka itu akan error. Demikian pula variabel B. Variabel B yang dimiliki oleh objek P itu nggak bisa diakses dari luar. Ya. Nah, oleh karena itu
Bagaimana Pak supaya saya bisa mengakses? Ya buat fungsinya. Dan fungsi itu Anda masukkan ke dalam publik supaya bisa diakses dari luar. Misalkan sebagai contoh, kalau saya membuat fungsi di sini, misalkan fungsi int get a misalkan, maka di sini return a, itu maka kalau saya panggil get a, dia bisa cout p titik get a. Ini benar. Kenapa? Karena get a itu public. Sedangkan A-nya sendiri itu kan private, nggak bisa langsung diakses seperti baris 25 seperti itu. Oke? Itu adalah objek dari jumlah ini. Beberapa hal yang harus Anda pahami. Nah, kemudian saya bisa memberikan nilai A. Memberikan nilai A gimana? Saya gunakan fungsi set nilai. Jadi Anda tinggal jalankan aja p titik set nilai. Maka nanti seperti biasa Anda masukkan, Anda entry nilai A dan nilai B. Kemudian kalau Anda ingin jumlahkan, ya tinggal panggil fungsi jumlahkan. Kemudian kalau Anda akan print, ya nggak apa-apa, langsung cout P jumlahkan. Atau bisa juga Anda simpan dulu, misalkan int c sama dengan P titik jumlahkan. Itu nggak apa-apa. Kemudian baru cout c. Nah, jadi inilah driver untuk menggunakan kelas itu, dan ini Anda tes nanti dengan menggunakan data. Oke. Nah, jadi inilah 4 tahapan dalam OOP yang harus Anda paham. Nah, terakhir di sini ada namanya fungsi set, itu memberikan nilai bagi data. Jadi memberikan nilai bagi A dan memberikan nilai bagi B. Nah, fungsi yang demikian yang bisa mengubah nilai data dari sebuah kelas, itu namanya kita sebut sebagai mutator. Oke. Jadi fungsi yang bisa mengubah data dari sebuah kelas, itu kita namakan sebagai mutator. Kemudian get A itu adalah fungsi untuk mengakses data. Dalam hal ini adalah data A. Fungsi yang kita buat untuk mengakses data dari sebuah objek itu adalah kita sebut sebagai asesor. Jadi mengakses data. Jadi dua istilah ini yang harus Anda pahami, apa itu mutator dan apa itu asesor. Kalau saya tanya, jumlahkan itu mutator atau asesor? Jumlahkan itu adalah asesor, karena mengakses nilai A dan B untuk dijumlahkan. Kita tidak mengubah nilai A maupun B. Ya, saya kira demikian. Nanti dalam kuliah kita coba latih atau coba kita jelaskan dari slide yang ada. Tolong dicermati slide-nya, kemudian disimak video ini, kemudian dicoba-coba, sehingga nanti kita dalam kuliah itu lebih banyak kita diskusi. Supaya kuliah kita itu lebih bermanfaat dan lebih efektif. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di kuliah secara daring dari mata kuliah pemrograman. Terima kasih.